Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini menjelaskan tentang sistem operasi dari macOS. Sebelum dari penjelasan, kami ingin memperkenalkan masing-masing dari kelompok kita, terutama dari pojok kiri. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki dari Prodi Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Denis Warusudimajab dari Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Satria Bukti Widodo dari Prodi Komputer. Perkenalkan, nama saya Manda Sylvia dari Prodi Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dari Prodi Komputer. Saya Manda Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu macOS. macOS adalah sistem operasi berbasis antarmuka atau GUI yang dikembangkan secara eksklusif oleh Apple. Selain itu, sistem operasi ini merupakan salah satu pesaing utama Windows. macOS dirancang untuk memberikan pengalaman komputer yang intuitif, aman, dan terintegrasi dengan perangkat kerasnya atau hardware. Karena Apple membuat baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, macOS juga merupakan sistem operasi yang berfokus pada desain, keamanan, stabilitas, dan ekosistem terpadu. Ini adalah pilihan yang baik jika Anda mengutamakan pengalaman pengguna yang premium, bekerja di bidang kreatif, atau sudah memiliki perangkat Apple lainnya. Saya Hasbi Asidiki akan menjelaskan sejarah singkat mengenai macOS. Yang pertama ada macOS Classic yang dirilis pada tahun 1984 sampai dengan 2001. macOS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dengan Macintosh 128K. Macintosh 128K adalah komputer yang dirancang oleh Apple untuk menjadi komputer yang mudah digunakan dan diakses oleh pengguna awam. Komputer ini memiliki prosesor Motorola 68000, memori 128 KB, dan harddisk 400 KB. Lalu macOS Classic memiliki antarmuka pengguna grafis yang revolusioner pada saat itu, yaitu GUI. GUI ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan ikon, menu, dan jendela. Antarmuka pengguna grafis ini membuat komputer lebih mudah digunakan dan diakses oleh pengguna awam. Nah, macOS Classic terus berkembang hingga versi 9.2.2 pada tahun 2001. Versi 9.2.2 ini adalah versi terakhir macOS Classic sebelum diganti oleh macOS X. Versi ini dirilis pada tahun 2001 dan memiliki beberapa perbaikan dan peningkatan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, sesudah macOS Classic, selanjutnya adalah macOS X yang dirilis pada tahun 2001 sampai dengan 2012. Pada tahun 2001, Apple memperkenalkan macOS X yang berbasis pada sistem operasi Unix. Nah, apa itu sistem operasi Unix? Sistem operasi Unix adalah sistem operasi multi pengguna dan multi tugas yang kuat, stabil, aman, dan portable. Dikembangkan pada tahun 1970-an di Bell Labs oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Nah, lalu macOS X memiliki arsitektur yang lebih stabil dan aman dibandingkan dengan macOS Classic, yaitu arsitektur berbasis Unix, kernel yang lebih stabil, manajemen memori yang lebih baik, dan yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik. Nah, lalu macOS X terus berkembang dengan versi-versi seperti 10.1 yang dirilis pada tahun 2001, versi 10.2 atau Jaguar yang dirilis pada tahun 2002, 10.3 atau Panther yang dirilis pada tahun 2003, 10.4 atau Tiger versi yang dirilis pada tahun 2005, 10.5 atau Leopard
10.5 atau Leopard versi yang dirilis pada tahun 2007. 10.6 Snow Leopard yang dirilis pada tahun 2009. 10.7 atau Lion merupakan versi yang dirilis pada tahun 2011. Dan yang terakhir 10.8 atau Mountain Lion yang dirilis pada tahun 2012. Nah, sudah Mac OS X, selanjutnya adalah OS X yang dirilis pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Pada tahun 2012, Apple memperkenalkan OS X yang merupakan versi lanjutan dari Mac OS X. Versi OS X memainkan peran penting dalam sejarah Mac OS karena masing-masing versi memiliki fitur-fitur baru dan peningkatan yang membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan kinerja sistem. Versi OS X juga mempersiapkan jalan bagi Mac OS modern yang memiliki fitur-fitur baru dan peningkatan yang lebih baik. Nah, OS X memiliki fitur-fitur seperti Notification Center, Game Center, dan integrasi dengan Include. Nah, OS X terus berkembang dengan OS X terus berkembang dengan versi-versi seperti 10.9 atau Mavericks, lalu versi 10.10 atau Yosemite, lalu ada 10.11 atau El Capitan. Nah, sesudah OS X, selanjutnya adalah Mac OS yang dirilis pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2016, Apple memperkenalkan Mac OS yang merupakan versi lanjutan dari OS X. Jadi pada tahun 2016, Apple memperkenalkan Mac OS yang merupakan versi lanjutan dari OS X. Mac OS adalah sistem operasi yang dirancang untuk komputer Mac dan memiliki fitur-fitur baru yang meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna. Nah, Apple telah mengembangkan OS X selama lebih dari 1 dekade. OS X telah menjadi sistem operasi yang stabil dan aman, tetapi Apple ingin membuat sistem operasi yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini. Maka Apple memutuskan untuk mengubah nama OS X menjadi Mac OS untuk memperjelas bahwa sistem operasi ini dirancang khusus untuk komputer Mac. Perubahan nama ini juga mencerminkan perubahan besar dalam pengembangan sistem operasi Apple. Nah, lalu macOS memiliki fitur-fitur seperti Siri, Universal Clipboard, Apple Pay, Night Shift, Photos, Safari, APFS, dan Dark Mode. Nah, Mac OS terus berkembang dengan versi-versi seperti Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, dan Ventura. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dennis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara macOS dan Unix. macOS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Tapi tahukah kalian, macOS sebenarnya dibangun di atas Darwin yang merupakan turunan dari BSD Unix. Karena itu macOS mewarisi sifat ambilan aman dan handal untuk multitasking. Adanya Apple dan macOS jadi hubungan lebih ramah pengguna, tapi tetap pilihannya elegan dan terintegrasi dengan perangkat seperti iPhone dan iPad. Jadi kalau dulu Unix lebih banyak digunakan oleh kalangan teknisi atau server, sekarang macOS bisa dipakai oleh siapa saja, baik bekerja, berkarya maupun coding.
Tingkatnya macOS adalah sistem Unix yang modern. Oke, baik, dengan saya Satria Bakti Widodo, saya akan menjelaskan fitur utama macOS, yaitu mulai dari tampilan antarmuka UI. Dia memiliki desain elegan dan konsisten, dan memiliki desain yang sangat klasik, gitu. Jadi dapat mudah digunakan. Lalu dock untuk akses cepat aplikasi, kemudian ada mission control untuk multitasking, itu gunanya untuk mempercepat pekerjaan dalam mengerjakan sekaligus itu. Kemudian ada Spotlight Search untuk pencarian cepat. Untuk di bagian ekosistem Apple, dia memiliki integrasi dengan iPhone, iPad, dan Apple Watch, jadi bisa saling berinteraksi, maksudnya bisa saling sinkronisasi gitu. Kemudian untuk AirDrop ini termasuk salah satu fitur dari produk Apple, jadi dia bisa saling mentransfer data antara produk Apple dan Apple yang lainnya. Kemudian untuk handoff dan continuity, dia itu untuk melanjutkan aktivitas antar perangkat. Dan iCloud ini untuk sinkronisasi data otomatis. Jadi kalau di Android biasanya disebutnya Google Drive gitu. Tapi kalau untuk di Apple, dia ini punya cloud-nya sendiri, yaitu bernama iCloud. Kemudian untuk di bagian keamanan dan privasi, ada gatekeeper untuk melindungi dari aplikasi berbahaya. Lalu file vault, enkripsi penuh pada penyimpanan. Kemudian Apple sendiri juga memiliki update keamanan yang rutin gitu. Dan untuk data privasi, untuk data ya dijamin lebih terjaga dan privasi pun lebih aman. Halo, saya Ali Rahmawati akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari macOS. Baik, yang pertama, kelebihan dari macOS adalah tampilan elegan dan intuitif. macOS dikenal dengan desain antarmuka yang sangat elegan dan intuitif, membuatnya mudah digunakan oleh pengguna yang baru maupun yang sudah berpengalaman. Yang kedua, keamanan tinggi. macOS dikenal dengan sistem keamanannya yang kuat dan komprehensif. Yang ketiga, integrasi ekosistem Apple. Salah satu kelebihan utama macOS adalah integrasinya yang sangat baik dengan perangkat Apple lainnya. Yang keempat, performa stabil. macOS dirancang untuk bekerja secara optimal dengan perangkat keras Apple. Kekurangan dari macOS yang pertama, harga perangkat mahal. Salah satu kekurangan utama macOS adalah harga perangkat Mac yang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan komputer yang menjalankan sistem operasi lainnya. Yang kedua, tidak semua software dan game tersedia. Meskipun macOS memiliki banyak aplikasi berkualitas di App Store, beberapa software dan game populer mungkin tidak tersedia untuk platform ini. Yang ketiga, sulit di-customize. macOS memiliki batasan dalam hal kustomisasi dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lainnya. Dan yang keempat, kompatibilitas hardware terbatas. macOS dirancang khusus untuk perangkat keras Apple. Dengan saya Satria Bakti Widodo, saya akan menjelaskan perbandingan antara macOS dengan Windows. Yang pertama, dari macOS memiliki desain yang simpel, konsisten, dock untuk akses cepat. Lalu yang kedua, terintegrasi erat dengan iPhone, iPad, dan Apple Watch ya. Yang ketiga, optimal untuk aplikasi kreatif seperti Final Cut dan Logic Pro. Lalu yang keempat, lebih aman secara default menggunakan gatekeeper atau file vault ya. Yang kelima, optimisasi dengan Apple Silicon dan memiliki hemat daya. Dan yang keenam, macOS ini cenderung lebih mahal karena dia ini produk Apple, dia lebih mahal daripada produk-produk lainnya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sunshine brings the light, fill me out with a flame. I will let you in this game.